Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru bebas, calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, saya Sumarni SPD dari SMA Negeri 1 Juwana. Kali ini saya akan mengerjakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Keterkaitan materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif tahapan baca. Buat pertanyaan, ambil pertanyaan, gali mimpi, jabarkan rencana, aktor eksekusi, diharapkan dapat mewujudkan merdeka belajar bagi murid dengan guru sebagai fasilitatornya. Tahapan-tahapan baca. Buat pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang kemudian diambil kalimat utama. Ambil pelajaran. Digunakan untuk mengambil pelajaran atau hikmah. Gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan baca akan muncul budaya positif di sekolah kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol. Teori kontrol, motivasi, dan hukuman penghargaan. Posisi kontrol terdiri dari posisi pemberi hukuman, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Langkah-langkah menyusun segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih tahu bahwa tentang bagaimana memposisikan diri kita terhadap murid kita, mengetahui bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi kepada murid, mengerti bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman seperti menempatkan diri untuk menjadi sebagai manajer, karena harus mengerti bagaimana cara memahami kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah dan mengetahui apa kebutuhan dari si murid tersebut. Bagaimana perasaan Anda mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih bersemangat dan bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi. Dengan hal tersebut akan bisa membuat murid untuk lebih bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Masih ada yang perlu saya perbaiki, yaitu tentang si pembuat merasa bersalah dan penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai teman, dan perasaan saya saat sekarang ini adalah merasa nyaman, karena murid apabila kita merasa nyaman, otomatis murid juga akan merasakan hal yang sama, dan murid juga tidak akan mengalami rasa ketakutan apabila dekat dengan gurunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Mungkin sudah pernah, karena sebelum mempelajari modul ini, saya tidak tahu apa itu yang dikatakan segitiga restitusi. Dan sekarang saya sudah paham bagaimana cara penerapannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait di sekolah ikut berkontribusi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat untuk mengikuti
pendidikan calon penggerak.